Shalom manusia Allah yang perkasa. Shalom. Mari persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari teduhkan hatimu Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak kita renungkan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami teduhkan hati kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih Allah yang hidup. Allah yang kami tinggikan, yang kami hormati di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau
pujian bagimu Tuhan. Yang mulia, kudus namamu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ah, yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Kaulah pujian bagiku. Engkau segalanya bagiku. Hanya Yesus penolong hidupku. Kami bawa pujian kami. Kami bawa syukur kami. Tak pernah habis kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, satukan hatimu untuk menaikkan pujian bagi Allah yang hidup. Sungguh Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang membuat kita sampai ada sampai saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Hidup yang menjadi kepunyaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur
menyertai kami. Amin. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu dan setia-Mu terus menyertaiku. Dengan iman-Mu, kasih sayang-Mu dan setia-Mu terus menyertaiku. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini Tuhan dengan sukacita yang daripada-Mu, dengan kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan. Dan terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Engkau menjadikan kami pemenang bersama Engkau Tuhan Yesus. Dan sama-sama kita jemaat Tuhan yang rindu memuji dan menyembah nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Dia sungguh Allah yang baik. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu.
Dia Allah yang sanggup membuat kita tertawa karena firman-Nya yang ada di dalam kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Sehingga masa depan kami sungguh terjamin bersama firman-Mu yang penuh dengan kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Daya ku inginkan hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu, selain dirimu. Amin. Ku inginkan hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang ku banggakan selain diri-Mu Tuhan. Ini isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanyalah Engkau, hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengenal-Mu.
lebih lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia tidak lagi baik. Tapi bawalah jemaat-Mu Tuhan, untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Mempersiapkan kedatangan-Mu yang mulia. Menjemput kesayangan-Mu. Setiap pribadi yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus di setiap hati jemaat-Mu. Yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pribadi-Mu yang ku rindu, ajarku mengenal-Mu lagi. Pribadi-Mu yang ku rindu, ajarku mengenal-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari kita mendeklarasikan iman kita kepada Allah. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Yang mulia Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman hidup ini ke dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada setiap kami yang menantikan dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan hormat. Amin. Manusia Allah yang perkasa, sebagai aktivitas rutin atau sebagai sesuatu yang biasa dilakukan sehari-hari, berbicara oleh kebanyakan orang telah dianggap sebagai suatu hal yang mudah atau gampang untuk dilakukan. Karena setiap hari, setiap saat kita melakukan apa yang disebut dengan berbicara itu. Orang berpikir dalam ketidakmengertiannya bahwa untuk bisa berbicara kita hanya butuh modal mulut dan suara saja. Dan rata-rata semua orang memang memiliki itu.
Namun saudara, ketika di dalam perjalanannya, di dalam realita kehidupan ini, kita menemukan begitu banyak permasalahan-permasalahan dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dari yang sederhana sampai kepada yang paling rumit telah ditimbulkan atau telah disebabkan oleh karena pembicaraan yang salah. Ketika kemudian orang melihat keadaan seperti itu, maka kita mulai berpikir bahwa ternyata untuk bisa berbicara tidak hanya dibutuhkan sekedar modal mulut dan suara saja. Sebab ketika kita memiliki mulut dan suara tetapi kita tidak tahu bagaimanakah cara mengucapkan isi pembicaraan yang benar, dan tidak tahu bagaimana cara untuk mengungkapkan perkataan-perkataan itu dengan nada bicara yang tepat dan sikap yang benar di dalam berbicara, maka apa yang kita bicarakan itu seringkali menjadi salah dan menjadi sesuatu yang tidak memberkati, baik bagi diri kita maupun bagi banyak orang. Oleh karena itu saudara, dunia mencoba memberikan sebuah peringatan kepada seluruh penduduknya bahwasanya berbicara itu ternyata tidak segampang yang dipikirkan oleh mereka yang tidak memahami tentang pelajaran berbicara yang baik dan yang benar. Lewat sebuah peribahasa yang saya pikir semua kita pasti pernah mendengarnya, mulutmu adalah harimaumu. Dunia mencoba memberikan peringatan kepada kita penduduknya supaya kita dalam berbicara menjadi orang yang berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan. Sebab apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan itu bisa mendatangkan kebaikan bagi diri kita, pun juga bisa mendatangkan keburukan bagi diri kita, tergantung manakah yang kita pilih untuk bisa kita ucapkan. Kalau kita memilih perkataan-perkataan yang kita ucapkan dari bibir dan mulut kita ini adalah perkataan-perkataan baik dan benar yang memberkati diri kita dan orang lain, maka itu mendatangkan hal-hal yang baik untuk kita dan untuk mereka yang kita ajak bicara juga. Akan tetapi ketika kita mengucapkan hal-hal yang buruk, yang jahat, yang kotor dari bibir mulut kita dalam setiap perkataan kita, maka perkataan itu hanya akan mendatangkan hal-hal yang buruk kepada diri kita. Namun sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya pikir bukan kita tidak tahu bahwasanya mengatakan hal-hal baik dan benar itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ketika kita mengatakan hal yang jahat dan buruk juga akan mendatangkan keburukan bagi kita. Bukan kita tidak memahami hal seperti ini. Akan tetapi yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah banyak orang kemudian tersandung dalam hal pembicaraan ini. Ketika mereka merasa bahwa bagaimanakah mereka atau kita bisa mengucapkan perkara-perkara hal-hal baik dan benar yang bukan hanya memberkati orang yang mendengarkan kita pun memberkati kita di saat ketika kita berada dalam situasi-situasi tidak baik. Ketika kita berada dalam keadaan-keadaan buruk, perasaan yang tidak mendukung untuk berkata baik dan benar itu
Bagaimanakah kita bisa mengucapkan hal-hal baik, perkataan-perkataan baik, sementara kita berada dalam keadaan tersinggung, sementara kita sedang marah, sementara kita berada dalam keadaan di mana kita diperlakukan buruk oleh orang lain, dipandang remeh oleh mereka dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, saudara, kita berpendapat bahwa wajarlah ketika kita di waktu-waktu seperti yang saya katakan tadi bereaksi untuk mengungkapkan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak memberkati itu. Akan tetapi saudara, berkaitan dengan hal berbicara ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah telah berkepentingan untuk mendidik Anda dan untuk mendidik saya. Sebab di mata Allah, perkara berbicara atau memperkatakan, mengucapkan bahasa adalah suatu perkara yang sangat penting. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kepada kita suatu hukum yang mengikat kita yang percaya kepadanya. Berkaitan dengan bagaimanakah kita harus berbicara sebagai seorang yang percaya kepadanya. Dikatakan di dalam Matius 12 ayat 37, demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Apa itu kata sia-sia? Kata sia-sia adalah semua kata-kata yang tidak berguna. Apa itu kata-kata yang tidak berguna? Kata-kata yang tidak berguna adalah kata-kata yang tidak memiliki nilai apapun, tidak mempunyai manfaat apapun. Apa itu kata-kata yang tidak memiliki nilai, tidak memiliki manfaat apapun? Yaitu semua perkataan yang tidak membuat kita benar di mata Tuhan pertama-tama dan di mata sesama kita. Adalah semua perkataan yang kita ucapkan yang kemudian tidak membuat kita semakin mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Itulah perkataan yang tidak memiliki nilai apapun. Itulah perkataan yang tidak mendatangkan manfaat apapun. Dan itu adalah semua perkataan dusta, perkataan kasar, caci maki, fitnah, kebencian, amarah, dan di dalamnya juga ada ketakutan. Perkataan-perkataan itu adalah semua perkataan yang tidak memiliki nilai apapun dalam kehidupan kita sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Namun hebatnya sahabat, ketika Tuhan mengikat kita dalam sebuah hukum atau peraturan bagaimana berbicara dengan baik, benar dan memberkati, Dia bukan hanya sekedar memberikan kita sebuah peraturan dan kita diminta untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Akan tetapi Sang Maha Hebat itu pun memberikan kepada kita sebuah jalan keluar yang sangat baik. Sebuah jalan keluar yang semua orang yang termasuk anggota keluarga kerajaan Allah sanggup melakukannya. Supaya kita bisa mengatakan perkataan-perkataan yang benar di hadapan Allah dan sesama dan memberkati kita semua. Dan supaya kita tidak terjebak di dalam berbagai macam kesalahan, berbagai macam penderitaan yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh lidah yang salah berucap ini. Untuk itu mari kita membuka pelajaran hebat yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita
Di dalam Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan 45. Dikatakan Lukas pasal 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. 45. Orang yang baik mengeluarkan barang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Kebenaran ini atau pelajaran ini memberitahukan kepada kita bahwasanya yang pertama, perkataan yang kita ucapkan tidak pernah tergantung atau tidak pernah bergantung kepada perasaan kita, kepada keadaan kita, ataupun kepada perlakuan orang lain kepada kita. Tidak pernah bergantung di sana. Akan tetapi setiap perkataan yang kita ucapkan hanya bergantung atau hanya tergantung kepada dengan apa kita mengisi hati kita ini. Dengan apa kita menguasai hati kita ini. Hanya kepada itu saja. Yang diperkatakan Tuhan Yesus Kristus untuk mengarahkan, memberikan jalan keluar bagi kita yang percaya kepadanya berkaitan dengan bagaimanakah kita mengarahkan setiap perkataan kita ini, mengucapkan setiap kata kalimat dari mulut bibir kita ini sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dan itu pasti memberkati kita dan memberkati semua orang yang mendengarkannya. Dia memilihkan bagi kita dalam pengajaran hebatnya ini sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Namun ini mematahkan konsep berpikir salah yang telah dibenamkan dunia kepada para penduduk yang tidak mengenal Allah. Namun bukan kepada kita. Ketika mereka berkata bahwa suasana hati, keadaan hidup kita, perlakuan orang lain itu mempengaruhi cara kita berbicara. Apa yang kita ucapkan dari mulut kita. Dengan demikian mereka merasa bahwa mereka memiliki alasan ketika mengucapkan perkara-perkara atau hal-hal yang buruk dari mulutnya. Semoga ini tidak terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam alasan itu mereka berkata bahwa habisi dia yang duluan salah kepada saya. Habis dia yang kurang ajar sih, atau memang dia pantas untuk dimaki karena kelakuannya kepada saya. Benar? Kita kan seringkali mendengar alasan-alasan ini ketika kita menemukan orang-orang mengucapkan perkataan-perkataan, kalimat-kalimat buruk dari mulutnya. Dia duluan sih, memang dia orangnya yang kurang ajar. Dia memang pantas mendapatkan ini. Tapi tahukah kita, apa komentar Tuhan Yesus Kristus? Allah yang kita ikuti, kita sembah, dan kita kagumi itu. Dia mengatakan berkaitan dengan alasan-alasan seperti ini, saudara. Di dalam Lukas pasal 6 tadi, ayat 43 sampai dengan 45 tadi. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita,
bahwasanya bukan buah yang menentukan jenis pohon, tetapi pohonlah yang menentukan apa buahnya. Bukan buah yang menentukan jenis pohonnya, tapi pohon itulah yang menentukan apa jenis buahnya. Jadi kalau pohonnya itu pohon ara, maka buahnya juga pasti buah ara. Bukan buahnya buah ara, baru kemudian dia mengatakan, nih lihat nih itu pohonnya. Bukan itu. Lukas 6 ayat 44 mengatakan kebenaran ini. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Amin. Pohon itulah yang kemudian memperkenalkan buahnya, jenis pohon itulah. Terus, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur, enggak bisa. Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan perumpamaan sangat sederhana ini? Dia hendak memberitahukan kepada kita pada saat pagi hari ini bahwa jangan pernah memiliki alasan supaya kita bisa dianggap benar ketika kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak berguna atau ucapan-ucapan sia-sia hanya atas alasan perasaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak baik, atau perlakuan orang kepada kita yang tidak benar. Jangan pernah mengucapkan alasan-alasan seperti itu. Sebab buah sama sekali tidak menentukan pohonnya. Tapi pohon itulah yang menentukan buahnya. Tuhan Yesus hendak memberitahukan kepada Anda dan kepada saya. Sebagai orang yang mempercayainya. Supaya kita tidak terkontaminasi. Supaya kita tidak turut dicemari. Oleh pemikiran-pemikiran salah yang dunia ini sebarkan kepada penduduknya. Sebab harus diingat, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Kita memang berbeda dengan mereka. Dan bahwasanya Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa yang dikatakan dunia itu bukanlah kebenaran yang harus kita miliki. Yang dikatakan orang dunia dan yang dianut oleh orang dunia itu adalah milik mereka, pikiran duniawi itu. Namun itu tidak boleh menjadi milik kita, orang yang percaya kepada Allah. Karena jenis kita berbeda dengan jenis mereka. Sekiranya kita dipersilakan atau dimaklumi untuk mengatakan perkara-perkara yang buruk, untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik, tidak berguna itu, hanya karena perasaan buruk, keadaan yang tidak baik, atau perlakuan kasar orang lain kepada kita, maka itu sama saja kita membalas jahat dengan jahat. Dan itu tidak diperkenalkan oleh Kristus kepada kita. Lalu apakah kebenaran yang harus kita miliki, yang Tuhan ingin kita miliki? Berkaitan kita adalah anggota kerajaan Allah, kita adalah anak-anak Allah. Dalam hal berbicara ini, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketika pohon itulah yang menentukan jenis buahnya, bukan sebaliknya. Maka tidak peduli pohon itu ditanam di padang gurun gersang sekalipun. Tidak peduli dia ditanam di rawa-rawa berlumpur yang kotor sekalipun, ataukah di tanah yang subur. Akan tetapi ketika dia adalah pohon ara, maka buahnya pasti buah ara. Amin. Buahnya pasti buah ara.
Sementara kalau itu adalah pohon semak duri, sekalipun dia ditanam di tanah yang paling subur, diberikan pupuk dengan baik, dipelihara sedemikian rupa, percayalah, dia hanya akan menghasilkan semak duri saja. Dia tidak mungkin menghasilkan buah anggur atau buah yang lain, hanya semak duri saja. Demikianlah juga dengan perkataan kita, kata Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Amin. Oleh karena itu, saudara, ketika hati ini menentukan apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar menjadi percakapan yang kita ucapkan, maka percayalah, selama kita tidak menyerahkan hati ini untuk diisi oleh firman Tuhan dan membiarkannya untuk dikuasai oleh firman Tuhan itu, maka kita hanyalah akan selalu menjadi pribadi yang mengacaukan orang lain dan diri kita sendiri oleh karena perkataan-perkataan kita yang tidak memberkati. Kita hanya akan mengacaukan orang lain dan diri kita sendiri oleh karena perkataan-perkataan kita yang kita ucapkan adalah perkataan sia-sia yang tidak memiliki nilai apapun. Satu kali Tuhan Yesus didatangi oleh para orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mendatangi Tuhan Yesus dengan sebuah maksud untuk mengkritik, untuk menyampaikan protes. Oleh karena ulah para murid yang makan dengan tidak mencuci tangan. Dan itu dilihat oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu. Lihatlah kalau orang hatinya bengkok ya saudara. Yang mereka lihat para murid yang melakukan. Tapi yang mereka protes Tuhan Yesus Kristus, rada gak nyambung. Mereka mendatangi Tuhan Yesus kemudian berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, mengapakah para muridmu makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu atau mencuci tangan terlebih dahulu? Sebab itu melanggar adat istiadat nenek moyang kita. Namun jawaban Tuhan Yesus kepada mereka yang merasa sangat tahu firman Allah, padahal nggak tahu apa-apa, tidak mengerti apa makna yang terkandung di sana. Jawaban Tuhan Yesus kepada mereka menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Matius 15 ayat 11. Ini jawaban Tuhan Yesus kepada mereka. Dengar dan camkanlah. Dengar dan perhatikanlah, begitu kira-kira. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Bukan yang masuk ke dalam mulut ini yang membuat kita menjadi najis. Tetapi apa yang kita keluarkan dari mulut ini, itulah yang membuat kita menjadi najis. Dan Tuhan memberitahukan kepada para murid, mereka dan kita pada saat ini, apa maksud dari perkataannya itu. Di ayat 17 Matius pasal 15, Tuhan Yesus memberitahukan penjelasannya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban?
18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. 20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Haleluya. Pahamkah kita? Mengertikah kita? Betapa rindunya pemilik hidup itu supaya setiap kita umatnya bisa berjalan, bisa berkehidupan sebagaimana dia hidup. Dan untuk hal itu dia telah memberikan seluruh fasilitasnya dengan tak terbatas di dalam iman kepada Kristus Yesus. Sampai-sampai urusan berkata-kata saja dijelaskan dengan sangat tuntas di dalam kebenaran firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus. Karena dia sangat menghendaki Anda dan saya bisa berkehidupan dengan sangat baik dan diberkati oleh-Nya. Apa yang kita baca berkaitan dengan penjelasan Tuhan Yesus Kristus bahwa apa yang diucapkan mulut itu keluar dari hati. Diungkap pula oleh Lukas dalam kebenaran yang sejajar yang telah kita baca tadi. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 45 tadi yang mengatakan orang yang baik mengeluarkan barang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ucapan kita ini memang tidak bisa menunjukkan atau menentukan siapa kita. Dalam tanda kutip. Akan tetapi kebenarannya adalah siapa kita akan menentukan apa yang kita ucapkan. Siapa kita akan menentukan apa yang kita ucapkan. Karena ucapan kita ini adalah merupakan gambaran langsung suasana hati kita, suasana pikiran kita, suasana diri kita yang sebenarnya. Karena itu kita tidak bisa lagi berkata, saya sih atau dia sih orangnya baik, Bu. Hanya mulutnya saja yang jahat. Benar? Kita seringkali dengar ucapan-ucapan seperti itu. Saya sih orang baik, tapi mulutnya saja yang jahat. Ternyata kita gak bisa lagi mengucapkan kalimat-kalimat basi seperti itu. Sebab ketika kita berusaha bersembunyi di balik kesalahan kita, ketika kita berucap hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna itu, secara tidak langsung kita mengatakan firman Tuhan salah dong. Ketika Tuhan Yesus mengatakan apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati kita, berarti salah dong. Atau ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak ada pohon baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Atau tidak ada pohon yang tidak baik mengeluarkan buah baik. Kalau kita menganggap ucapan yang tadi saya katakan ketika orang berkata, saya sih baik Bu, cuma kadang-kadang mulut saya saja yang jahat. Itu gak bisa dibenarkan. Kalau begitu Tuhan Yesus salah dengan pengajaran firman yang hebat itu. Gak ada pohon baik mengeluarkan buah yang jahat, kata firman. Sebaliknya tidak ada pohon jahat mengeluarkan buah yang baik. Dan kita tahu Allah mustahil salah.
Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran semata-mata. Apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus adalah kebenaran semata-mata. Kalau begitu, sahabat, di manakah perkara yang paling penting dalam urusan berbicara? Di manakah letak persoalan yang paling penting dalam urusan berbicara? Cuma satu jawabannya. Apa itu? Hati kita. Hati kita ini sebagai pusat yang mengendalikan seluruh kehidupan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita percakapkan, apa yang kita perbincangkan setiap hari ditentukan oleh hati ini. Untuk itu saudaraku, ketika hati adalah merupakan sumber dari ucapan kita, sumber dari apakah perkataan itu memberkati, sumber dari apakah perkataan itu menjadikan kita semakin mencintai Tuhan dan semakin dicintai Tuhan, maka tidak ada cara lain bagi kita untuk bisa menyelamatkan diri dari jebakan ucapan lidah yang salah, ucapan lidah yang tidak memberkati dan yang sia-sia, yaitu dengan cara menyerahkan hati ini setiap saat untuk dididik, untuk dibina, untuk diisi oleh firman Tuhan. Tidak ada cara lain bagi kita untuk tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan berulang dan permasalahan-permasalahan yang kita ciptakan sendiri. Penderitaan yang kita ciptakan sendiri oleh karena urusan ucapan yang salah, yang membuat kita menuai segala yang buruk dalam kehidupan kita. Hanya dengan membiarkan hati ini dididik oleh firman, hanya dengan membiarkan hati ini dibina oleh firman, diisi oleh firman, hanya dengan cara itulah kita baru bisa selamat dari urusan perkataan yang sia-sia itu. Hanya dengan membiarkan hati ini diisi dan dididik oleh firman Allah saja. Sebab dengan membiarkan hati kita diisi oleh firman dan dididik oleh firman, firman itu membersihkan segala yang buruk di perbendaharaan hati kita yang jahat, yang selama ini telah terlanjur dicemari, diisi oleh konsep-konsep pemikiran duniawi, yang di belakangnya ada iblis di sana, yang berkehendak menghancurkan kehidupan kita. Dan ketika kita membiarkan hati kita diisi oleh kebenaran firman, langkah berikutnya adalah biarkanlah hati itu juga dikuasai oleh firman yang sama. Maksudnya, ketika kita sudah mendengar firman, kita menerima firman, harus ada langkah berikutnya. Jangan berhenti sampai di situ. Biarkan hati ini dikuasai oleh firman itu. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya adalah ketika kita berkehidupan, berpikir, bertindak, merasa, maka firman yang kita dengar itulah yang harus menjadi patokan kita. Kalau firman berkata, jangan lakukan ini, kamu harus begitu, jangan melawan apa yang dikatakan firman. Kalau kita melawan, maka firman itu tidak bisa bekerja dengan baik dan menjadi sia-sia. Jadi ikutilah apa yang diucapkan firman itu. Yang saya katakan, biarkan hati ini dikuasai oleh firman itu sepenuhnya.
Sehingga ketika kita berkehidupan, berpikir, merasa dan bertindak, firman itu mengarahkan kita. Langkah demi langkah, keputusan demi keputusan, perkataan demi perkataan. Karena dia sudah menyatu dengan diri kita. Kita tahu bahwa apa yang firman katakan di dalam diri kita itulah kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini saudara, dipastikan, bukan mudah-mudahan, dipastikan apapun yang kita katakan dari mulut kita pasti adalah kebenaran yang pasti memberkati dan menghidupkan kita. Katakan amin. Dengan demikian tergenapilah apa yang dikatakan oleh Amsal 15 ayat 4 dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup. Kata-kata yang lembut memberikan kehidupan dan kesehatan. Lidah yang pedas mengecilkan hati. Bertumbuhlah dalam kebenaran firman Kristus. Dan selamat menikmati kehidupan dari Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menyerahkan hati kami yang mulia Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu menguasai kami. Mendidik kami lewat firman yang kami dengar, yang kami baca, kami renungkan, dan kami terima dengan segenap hati. Roh-Mu yang hebat pun memimpin kami. Supaya apa yang telah kami dengar, firman hebat itu menjadi tuntunan mutlak bagi kami dalam berkehidupan di dunia ini Tuhan. Dan kami tahu di saat seperti itulah apapun yang keluar dari mulut kami, apapun yang kami perkatakan, itu akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, memberkati kami dan memberkati semua orang yang berjumpa dengan kami. Supaya segalanya dikembalikan lagi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang telah memberkati kami dan menjadikan kami ciptaan baru di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu dan terberkatilah kami yang percaya kepadamu. Amin. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Mari Bapak Saudaraku kita bersatu dalam doa, dan jika ada di antara Bapak Saudara yang kurang sehat hari ini, taruh tanganmu di bagian yang sakit, percayalah dengan penuh kepada Tuhan, maka kesembuhan akan menjadi milikmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kasih kebaikan-Mu yang terus menerus dilimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh bersekutu beribadah kepada-Mu. Dan secara khusus hari ini, saat ini Engkau melihat anak-anak-Mu yang menaruh tangan di bagian yang sakit. Roh-Mu menjamah mereka satu persatu, diangkat dalam iman mereka kepada-Mu, kesembuhan menjadi milik mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit, tinggalkan setiap anak-anak Tuhan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan semua roh yang menyebabkan sakit penyakit, tinggalkan umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sistem sel tubuh dan darah-Mu berfungsi dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas kami semua. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus melimpah atas kita semua. Sungguh Roh-Mu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, dimanapun kau melangkah. Engkau menjadi berkat bagi sesamamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya nyatakan berkat ini sah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, penuhi hatimu dan pikiranmu dengan firman Allah. Maka mulutmu akan menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan bahasa-bahasa iman yang memberkati dan menyembuhkan orang-orang yang mendengarnya. Sehingga mereka memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.